Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memaparkan materi yang akan saya jelaskan, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mega Maharani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia akan membahas materi tentang perkembangan EYD, kaidah EYD, dan diksi dalam tulisan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan perkembangan EYD. Perkembangan EYD adalah bahasa Indonesia yang berawal dari bahasa Melayu sudah memiliki aksara sejak beratus tahun yang lalu, yaitu aksara Arab Melayu. Di Nusantara ini bukan saja aksara Arab Melayu yang kita kenal, kita juga mengenal aksara Jawa, aksara Sunda, aksara Bugis, dan masih banyak lagi. Aksara itu masing-masing memiliki nama, seperti aksara Kaganga dan aksara Rencong atau Incung. Kemudian perkembangan EYD dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan pengembangan ejaan bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Latin yang dilakukan oleh Profesor Charles Van Ophuijsen, ahli bahasa berkebangsaan Belanda. Dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Mohtaib Sultan Ibrahim. Ejaan ini menjadi panduan bagi pemakai bahasa Melayu di Indonesia. Yang kedua yaitu ejaan Republik atau ejaan Swewandi. Pada tahun 1947, muncullah sebuah ejaan yang baru sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. Ejaan tersebut diresmikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Swewandi, pada tanggal 19 Maret 1947 yang disebut sebagai Ejaan Republik. Hal-hal yang menonjol dalam Ejaan Swewandi atau Ejaan Republik itu adalah sebagai berikut. Pertama, huruf OE diganti dengan U. Yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan huruf K. Yang ketiga, angka 2 boleh dipakai untuk menyatakan pengulangan. Yang ketiga, ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Penyusunan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 1957 oleh Profesor Prigino dan E. Katopo. Namun, hasil kerja panitia itu tidak pernah diumumkan secara resmi, sehingga ejaan itu pun belum pernah diberlakukan. Keempat, yaitu ejaan yang tidak diresmikan, Melayu Indonesia atau Melindo. Pada akhir tahun 1950-an, para penulis mulai pula merasakan kelemahan yang terdapat pada ejaan Republik itu. Ada kata-kata yang sangat mengganggu penulisan karena ada satu bunyi bahasa yang dilambangkan dengan dua huruf, seperti DJ, TJ, SJ, NG, dan CH. Para pakar bahasa menginginkan satu lambang untuk satu bunyi. Gagasan tersebut dibawa ke dalam pertemuan dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Dari pertemuan itu, pada akhir tahun 1959, Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu, Slamet Mulyana dan Syekh Nasir bin Ismail, masing-masing berperan sebagai ketua perutusan, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Materi selanjutnya yaitu kaidah EYD. EYD mulai resmi digunakan sejak tanggal 17 Agustus 1972 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun Ajaran 1972. Berikut ini adalah aturan yang terdapat pada EYD. Yang pertama, penggunaan huruf besar atau kapital. Jenis-jenis huruf besar. 1. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. 2. Huruf pertama digunakan sebagai huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. 3. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. 4.
Huruf besar sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. 5. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama ketikan langsung. Yang keenam, huruf besar sebagai huruf pertama nama suku, bangsa, dan bahasa. Yang ketujuh, huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Kedelapan, huruf besar digunakan sebagai nama badan, lembaga, dan ketatanegaraan serta nama dokumen tertentu. Yang kesembilan, huruf besar digunakan dalam singkatan nama gelar. Yang kedua, penulisan kata turunan. Jenisnya ada 2. Jika salah satu unsur gabungan kata yang digunakan dalam kombinasi, maka gabungan kata tersebut ditulis rangkai. Yang kedua, kata dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapatkan awalan dan akhiran, maka kata itu ditulis rangkai. Aturan yang ketiga yaitu penulisan kata ulang. Kata jenisnya, kata ulang yang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung atau strip. Yang kedua, awalan dan akhiran ditulis rangkai dengan bentuk ulang. Aturan yang keempat yaitu penulisan gabungan kata. Jenisnya, gabungan kata yang merupakan kata majemuk bagian ditulis secara terpisah atau menggunakan spasi. Yang kedua, gabungan kata yang tidak dianggap sebagai satu kata atau tanpa spasi. Aturan yang kelima yaitu penulisan kata depan. Jenisnya, kata depan dari dan ke. Yang keenam yaitu penulisan partikel. Jenisnya, partikel lah, kah, dan tah. Ditulis rangkai dengan kata yang mendahulunya. Jenis yang kedua, partikel pun. Ditulis secara terpisah dari kata yang mendahulunya. Yang ketiga, partikel per, yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian-bagian kalimat yang mendampinginya. Aturan yang ketujuh, yaitu penulisan kata ganti, ku, mu, dan nya. Aturan yang kedelapan, yaitu penulisan angka dan lambang bilangan. Jenisnya, yang pertama, angka digunakan untuk melambangkan nomor, jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Jenis yang kedua, angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi, satuan waktu, nilai, uang, dan jumlah. Dan materi yang terakhir yaitu diksi dalam tulisan. Diksi dalam tulisan itu dibagi menjadi 2. Diksi dalam tulisan baku dan diksi dalam tulisan tidak baku. Apa sih diksi itu? Diksi adalah pilihan kata berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan, sehingga penulis akan mendapatkan efek tertentu yang diharapkan ketika orang membaca karyanya. Sedangkan tulisan baku adalah tulisan yang ejaan dan pelafalannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku yang tertuang dalam KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Tulisan baku biasanya digunakan untuk hal yang bersifat resmi, contohnya surat resmi. Dan diksi dalam tulisan tidak baku. Tulisan tidak baku itu apa sih? Tulisan tidak baku adalah kosakata yang ejaannya dan pelafalannya tidak sesuai dengan kaidah KBBI dan PUEBI. Kosakata tidak baku berasal dari bahasa daerah atau dari kata baku dengan pelafalan yang tidak sesuai. Sekian penjelasan dari saya. Jika saya ada salah kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.